Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Bahaki Rifai, NIM 48523010064. Hari ini saya akan melakukan tugas besar 2 sistem operasi dan saya akan membahas materi saya yang berjudulkan deadlock. Yang pertama adalah pengertian deadlock. Dalam bahasa, deadlock yang berarti adalah kebuntuan, yaitu kebuntuan dalam proses sistem operasi. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersamaan pada sistem operasi berbasis distribusi. Sering terjadi deadlock antara transaksi suatu proses, terutama pada sistem yang menggunakan currency control versus locking. Jadi resource-nya kalau dipakai sama yang proses 1, otomatis itu resource-nya akan di-lock untuk proses 1 dan proses 2 tidak akan mendapatkan resource dan menyebabkan deadlock terjadi di situ. Yang pertama, kita sekarang akan membahas pemicu deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, kondisi di mana terdapat sumber yang daya yang tidak dapat dipakai secara bersamaan. Kondisi ini juga disebut sumber daya kritis. Bagian program menggunakan sumber daya kritis disebut critical region atau critical section. Hanya satu program yang suatu waktu yang diizinkan masuk ke dalam critical region. Yang kedua adalah hold and wait. Proses yang sedang menggunakan sumber daya masih dapat meminta sumber daya lain dan menunggu hingga sumber daya yang diminta tersedia. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya atau starvation sumber daya atau resource, karena suatu proses mungkin tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada suatu proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, proses yang memegang harus melepaskannya terlebih dahulu. Akibatnya seluruh proses menunggu dan hanya proses yang memiliki sumber daya yang dapat berjalan. Yang keempat ada circular web. Kondisi ini di mana terdapat rantai proses saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh satu proses oleh proses lain, saling berebutan resource. Ya, selanjutnya kita akan membahas dampak deadlock. Yang pertama adalah deadlock menyebabkan proses terhenti karena saling menunggunya sumber daya atau resource yang pada akhirnya menghambat eksekusi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah sistem dengan banyak proses atau aplikasi. Deadlock dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam penyelesaian tugas, bahkan mengakibatkan beberapa aplikasi atau proses gagal untuk dieksekusi. Yang ketiga ada sistem terjebak dalam deadlock secara terus-menerus akan mengalami pemborosan sumber daya, karena meskipun sumber daya tersedia, proses yang membutuhkan tidak dapat melanjutkan hingga deadlock diselesaikan. Berikut adalah contoh deadlock dalam kehidupan sehari-hari pada komputer yang kita gunakan. Yang pertama ada konsep file sharing jaringan komputer lokal dalam jaringan kantor, mungkin masih lokal area network itu. Mungkin ada beberapa user yang memerlukan akses file itu secara bersama pada server. Contohnya user A yang mengedit dokumen, sementara user B membutuhkan file yang sama untuk diakses. Jika server mengizinkan hanya satu pengguna untuk mengedit file pada satu waktu, maka jika karyawan A tidak menyelesaikan atau melepaskan aksesnya, karyawan B akan terus menunggu tanpa batas. Jika karyawan B kemudian membutuhkan file yang sedang dipegang oleh karyawan A, kondisi deadlock dapat terjadi karena mereka saling menunggu akses suatu file satu sama lain. Itulah sekian dari saya, Adrian Bahaki Rifai. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Selamat Kayuda, NIM 48523010091. Di sini saya akan menjelaskan pengertian starvation. Starvation atau kelaparan sumber daya adalah kondisi di mana suatu proses terus-menerus ditolak akses ke sumber daya yang dibutuhkannya, sehingga tidak dapat menyelesaikan eksekusinya. Kondisi ini sering terjadi dalam sistem dengan mekanisme penjadwalan prioritas, di mana proses dengan prioritas tinggi selalu mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan lebih dahulu. Lalu pemicu starvation yang pertama itu penjadwalan prioritas yang ketat. Jika suatu sistem menggunakan penjadwalan berbasis prioritas, proses dengan prioritas rendah mungkin akan terus terabaikan, karena proses dengan prioritas tinggi selalu mendapatkan akses lebih dulu. Yang kedua, ada jumlah sumber daya yang terbatas. Starvation juga dapat terjadi ketika sumber daya yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk melayani beberapa proses berprioritas tinggi, sehingga proses lain tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengambil sumber daya tersebut. Lalu yang ketiga,
kepemilikan sumber daya oleh proses yang lama. Ketika suatu proses membutuhkan sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dalam waktu yang lama, proses tersebut mungkin harus menunggu sehingga proses lain selesai, menyebabkan proses menunggu terlalu lama dan akhirnya mengalami starvation. Yang keempat, kesalahan dalam algoritma pengelolaan sumber daya. Algoritma yang tidak seimbang dalam pengelolaan sumber daya bisa menyebabkan starvation pada proses tertentu. Misalnya, algoritma yang tidak memastikan semua proses mendapatkan akses yang adil bisa membuat proses tertentu menunggu tanpa batas waktu. Lalu dampak starvation. Starvation menyebabkan proses terblokir tanpa batas waktu yang pada akhirnya menurunkan efisiensi sistem dan memperlambat penyelesaian tugas-tugas yang bergantung pada proses tersebut. Yang kedua, dalam sistem basis data atau sistem real-time, starvation dapat mempengaruhi akurasi atau kecepatan sistem, menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas penting. Sistem yang mengalami starvation. Yang ketiga, sistem yang mengalami starvation secara berkala akan memiliki throughput rendah dan kemungkinan jadi bottleneck, di mana proses yang memerlukan sumber daya tertentu terus tertunda. Lalu contoh starvation dalam kehidupan sehari-hari yang pada komputer yang kita gunakan, proses latar belakang yang terus terabaikan saat menjalankan aplikasi berat seperti editor video atau permainan dengan grafis tinggi. Sistem mungkin memprioritaskan aplikasi tersebut sehingga tugas-tugas latar belakang yang tidak terlalu penting seperti file indexing atau pemindaian virus oleh antivirus akan terabaikan. Misalnya, antivirus di komputer akan terus menunggu hingga aplikasi prioritas tinggi selesai, dan pemindaian bisa tertunda cukup lama sehingga program antivirus paparan sumber daya CPU. Yang kedua, ini merupakan starvation karena antivirus tidak pernah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya untuk menjalankan pemindaian. Lalu metode penanganan starvation-nya yaitu ada aging atau penuaan prioritas. Penuaan prioritas adalah teknik yang meningkatkan prioritas proses seiring waktu. Jika suatu proses telah menunggu dalam waktu yang terlalu lama, prioritasnya ditingkatkan sehingga pada akhirnya ia akan memperoleh giliran untuk eksekusi. Lalu yang kedua ada pemerataan penjadwalan atau batch scheduling. Teknik penjadwalan yang memastikan semua proses mendapat akses yang adil terhadap sumber daya. Sistem akan memastikan bahwa proses dengan prioritas rendah akan diabaikan terlalu lama. Lalu yang ketiga ada batasan waktu tunggu. Menetapkan batas maksimum waktu tunggu untuk setiap proses sebelum ia mendapatkan akses ke sumber daya. Jika proses telah mencapai batas waktu tersebut, maka sistem memberikan sumber daya meskipun terdapat proses berprioritas lebih tinggi yang sedang menunggu. Lalu yang keempat ada penggunaan algoritma preemptif. Algoritma preemptif atau penghentian sementara memungkinkan sumber daya dialokasikan ulang dari suatu proses ke proses lain secara sementara, sehingga proses lain tidak harus menunggu terlalu lama. Lalu perbedaan deadlock dan starvation. Deadlock itu situasi di mana semua proses yang terlibat tidak dapat melanjutkan eksekusi karena terjadi kondisi mutual exclusion, fault and wipe, no preemption, dan circular wait secara bersamaan. Lalu kalau starvation itu situasi di mana satu atau lebih proses terus-menerus kekurangan sumber daya karena sumber daya yang selalu diambil oleh proses berprioritas lebih tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.